mengurapi setiap kami, menyegarkan jiwa kami, menuntun kami masuk pada kedalaman kasih-Mu. Cerahkan mata hati kami Tuhan, supaya kami dapat melihat jalan-jalan-Mu, supaya kami bisa hidup dalam ketepatan kehendak-Mu. Anugerahkan kasih dan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami, hingga roh hikmat, pengertian dan pengalaman yang benar dari Engkau memenuhi setiap kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, pagi-pagi benar Tuhan membangunkan saya. Dan ketika saya datang masuk dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus mengingatkan saya kembali tentang masa kesukaran besar. Bahkan Roh Kudus berkata dengan amat jelas tentang masa kesukaran besar akan melanda bangsa-bangsa dalam waktu dekat, kata Tuhan. Nah saudara, saya melihat berbagai hal yang terjadi, tanda-tanda menuju ke arah kegenapannya. Hal ini menjadi sebuah peringatan untuk semua kita untuk bersiap-siap. Bahkan pagi ini di komplek kediaman kami, petugas security dengan toa berteriak-teriak menyatakan protokol kesehatan COVID-19 dengan istilah 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Hal ini terjadi karena apa? Karena sehari sebelumnya, yaitu kemarin, ada satu keluarga di dekat sekitar komplek kediaman kami yang terserang virus corona COVID-19, dan kepala keluarganya, yaitu seorang profesor, meninggal dunia. Anaknya pulang dari luar negeri, dijemput di bandara, dan beberapa hari kemudian meninggal dunia, tepatnya kemarin. Maka saya melihat kalau kemarin lingkungan tempat di mana kami berdoa dan pagari tidak tembus, hari ini sudah dekat, bahkan sangat dekat dengan rumah, saudaraku. Kitab suci berkata, kalau orang benar hampir-hampir tidak bisa diselamatkan, bagaimanakah kesudahannya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Saudara terkasih, ini waktunya semua kita giat bekerja di ladang Tuhan. Ini waktunya semua kita bisa menangkap maksud-maksud baik Tuhan di balik apa yang diizinkan terjadi hari ini, di balik pandemi virus corona COVID-19 ini, saudara terkasih. Bahkan kemarin, tepatnya kemarin malam, ketika kami satu keluarga besar ada di suatu swalayan tempat perbelanjaan, yang ketika si bungsu saya datang mencari beras apa itu, brown rice ya, sudah terkasih. Tiba-tiba saya merasa suatu urapan yang kuat sekali, dan tiba-tiba radar itu saya rasakan memberi sinyal dari roh. Ada sesuatu di tempat perbelanjaan, saudara. Dan segera saya beritahukan ke semua keluarga untuk masing-masing ambil waktu berdoa, ambil waktu masuk hadirat Tuhan, dan semuanya diliputi kuasa roh, saudara. Bahkan saya sendiri berjalan di pasar swalayan itu dengan seperti mengenakan mantel ketebalan kuasa urapan Tuhan itu mengcover, dan saya lalu pesankan, ayo segera kalau sudah selesai bayar, yuk kita tinggalkan. Karena hari ini kita nggak bisa tahu dan tidak bisa deteksi di manakah posisi orang yang terkena, orang yang karier, di mana ada, tapi Roh Kudus bisa mendeteksi roh maut, saudaraku. Jadi segera kami beranjak, dan hari ini Bu Angel bercerita juga. Beliau sempat pergi ke sebuah toko tempat berjualan buah-buahan, sayur-sayuran di tak jauh dari tempat tinggal kami. Lalu Bu Angel bertanya, si tante yang punya kemana? Para pelayan toko berkata, tidak bisa pulang, terisolasi di negara Singapura.
Ya saudara, lebih mengejutkan lagi, para pelayan berkata, kami juga tutupnya lebih awal, jam 7. Jam 7 malam tak tutup. Bu Enjar berkata, kenapa cepat-cepat tutup? Karena di belakang ini Bu banyak yang terkena virus corona COVID-19. Nah saudara, jikalau kemarin saya berkata tidak nampak apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, hari ini sudah di dekat-dekat kita virus corona COVID-19-nya, roh mautnya sudah mulai merenggut orang-orang sekitar kita. Mari semua anak-anak Tuhan bergiat lagi untuk berdoa, memagari keluarga, memagari lingkungan tempat tinggal, memagari bangsa dengan doa-doa syafaatmu. Saudara, apa yang saya ceritakan ini adalah suatu keadaan yang terjadi, tetapi di balik semua itu ada jalan-jalan yang telah kami lalui, saudara. Jalan-jalan inilah yang mesti kita pahami, seperti apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak saudara melihat apa yang tertulis di dalam Mazmur 103 ayat 7-13 lebih dulu. Mazmur 103 ayat 7-13. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara terkasih, ini tulisan pemazmur Daud, raja besar bangsa Israel. Suatu kesimpulan yang diamati, yang direnungkan, yang dipelajarinya, bahkan mungkin lewat jalan-jalan kehidupannya bersama Tuhan, dia menyimpulkan bahwa Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tuhan memperkenalkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Jadi ada dua hal yang mirip tapi tidak sama. Yang satu disebut jalan-jalan, yang satu disebut perbuatan-perbuatan. Nah saudara, ada hal-hal yang menarik sekali bisa saya sharingkan, karena juga baru 2 hari yang lalu juga Tuhan berkata pada saya jelas sekali, selama masa pandemi ini, bahkan selama engkau berjalan melayani aku, kata Tuhan, sudah banyak engkau bertemu orang-orang besarku, kata Tuhan. Sudah banyak engkau berinteraksi dengan mereka, tetapi engkau tidak menyadari, kata Tuhan. Lalu saya bertanya, tunjukkanlah kepadaku supaya aku bisa tahu sedikit hal saja di balik semua kebenaran yang engkau nyatakan ini. Dan tiba-tiba malam itu suatu tampilan muncul ketika saya buka handphone dan terbuka Facebook, keluar saudara. Saya melihat, ada suatu tulisan tentang tokoh nasional. Ini seorang pahlawan dari putra daerah suatu kota di mana garis keturunannya menuliskannya dengan penuh kebanggaan. Kenapa? Karena nenek moyangnya adalah seorang pahlawan besar yang pernah diutus bahkan tanpa paspor untuk pergi berunding ke Amsterdam, Belanda, saudara. Dan ketika saya baca penulisnya, saya terkejut, saudara. Kenapa? Karena ini ternyata rumpun keluarga yang hari ini sangat karib dengan pelayanan Father's Miracle ini. Bahkan boleh berkata, di balik semua pelayanan ini, jarak kami antara ibu kota Jakarta dengan Papua jauh, tetapi jarak jauh itu demikian dekatnya. Meskipun belum pernah bertemu muka, tapi kedekatan ini sangat terasa, saudara. Jadi saya begitu melihat, wah, Bapak Chris Wayoy dengan rumpun keluarga yang lebih dulu kami kenal dari Pak Hengki Wayoy, saudara. Wah, saya berkata, Tuhan, luar biasa. Saya akan tunjukkan nanti di slide videonya, nanti tampilannya sekilas, saudara. Dan lalu Roh Kudus berkata, coba engkau ketikkan beberapa komentar. Jalan-jalan ini kau akan lihat bahwa semua yang daripadaku iya dan amin, kata Tuhan. Saya menuliskan beberapa kalimat
tentang apa yang Roh Kudus nyatakan. Dan balasannya saudara juga membuat saya terkejut, karena ini bukan balasan orang biasa, tapi balasan orang-orang yang bersahaja, orang-orang yang punya kehormatan. Bahkan dituliskan hormat. Wow, saya kagum sekali dengan Tuhan. Maka saya ketika diberikan sebuah pemahaman tentang jalan-jalan dan perbuatan-perbuatan, dua hal yang mirip tapi tak sama, hari ini mesti segera kita pahami sama-sama, saudaraku. Kita mau belajar tentang jalan-jalan Tuhan lewat orang-orang besar dari Tuhan. Mungkin Anda yang sedang mencari Tuhan, atau mungkin Andalah orang yang tersembunyi yang Tuhan cari. Karena jalan-jalan itu terbentang, tapi banyak di antara kita tidak mau mentaati Tuhan, ragu-ragu mentaati Tuhan, ragu-ragu meresponi panggilan Tuhan. Mungkin ada di antara kita masih berhitung, nanti dulu lah, aku minta waktu lagi sama Tuhan. Tapi sesungguhnya dunia akan berakhir. Percepatan terjadi, akhir zaman sudah di ambang pintu. Hari-hari akhir di depan mata. Tuhan ingin kita segera terbangun dari tidur kita yang lelap begitu lama. Tuhan ingin segera kita meninggalkan semua beban dosa dan rintangan yang begitu berat, untuk berlari-lari pada panggilan surgawi, untuk meresponi Tuhan, untuk segera masuk pada kodrati panggilan Tuhan atas diri kita masing-masing. Karena di akhir zaman, para penabur dan para penuai akan bersama-sama bersukacita. Dan kita bisa melihat di medsos hari ini, kegerakan pertobatan di berbagai bangsa, saudara. Beragam suku bangsa mulai menerima Yesus, melihat kebenaran yang terbuka secara apa adanya, saudara. Benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam kitab suci. Dunia akan berakhir, tapi firman Allah tinggal tetap. Ini teruji dan terbukti, saudara. Nah, karena itu, dari apa yang Tuhan ajarkan kepada saya, saudara, cukup banyak waktu saya lewatkan dan banyak jam saya masih fokus. Dan ini sudah pernah saya pelajari semasa istri saya masih hidup. Beberapa kali saya sudah lihat kisah sejarahnya, dan kemudian hari ini saya harus mengulang lagi 95 episode banyaknya untuk melihat hal-hal besar di balik sejarah suatu bangsa. Dan bagaimana tokoh-tokoh besar yang ada di dalamnya, sejarah hidup mereka, akhir hidup mereka, saya mesti amati satu persatu, dan Roh terus berbicara ketika saya menonton, saudara. Tapi ada satu kesimpulan yang saya bisa bagikan. Jadi kalau saudara tidak mau nonton, tidak mau pelajari, cukup dapati satu kesimpulan dari Tuhan ini yang Tuhan ajarkan kepada saya. Sehebat-hebatnya manusia, seagung-agungnya manusia, sepandai-pandainya manusia, sehikmat-hikmatnya manusia, ternyata pada satu titik kalah dengan kehendak Tuhan. Takdir Tuhan mengalahkan segalanya. Cukeliang Kong Ming yang disebut Wulung, naga tersembunyi itu, bisa meramal semua hal. Bahkan di hari meninggalnya pun dia bisa masih mengalahkan musuhnya dengan cara keretanya ditaruh boneka, ditaruh topinya. Musuh bisa mundur, saudara. Tetapi suatu masa ketika dia hendak menghancurkan musuhnya, dia sudah hitung alam, dia sudah hitung semua. Tiba-tiba hujan turun, dan hujan itu menyelamatkan musuhnya. Dan kemudian hari musuhnya ini, rumpun keluarganya, bahkan cucunya, menghancurkan 3 kerajaan yang suka berperang itu, kemudian menjadikannya satu kerajaan. Jadi itu takdir. Dan kata Tiana, 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 Tuhan, Tuhan, langit, 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 di atas segala kehendak manusia. Orang-orang besar itu berseru seperti itu. Nah, saya mau ajak saudara masuk ke dalaman kitab suci. Lewat beberapa tokoh-tokoh kitab suci, kita belajari hal-hal menarik di balik kehidupan orang-orang besar dari Tuhan. Mari kita bersegera melihat bagian yang pertama, 2 Samuel 23 ayat 13-17. 2 Samuel 23 ayat 13 sampai 17. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gunung Adulam, dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim.
Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku, ya Tuhan, untuk membuat demikian. Bukankah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya?" Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Amin. Ini sebuah kisah ketika Daud berperang dengan orang Filistin, saudaraku. Ada triwirah, 3 pahlawan Daud yang muncul dalam kisah ini. Namanya yang pertama adalah Isibal. Yang pertama adalah Isibal. Yang kedua Eliezer. Yang ketiga namanya Sama. Ini triwirah pahlawan Daud, pahlawan yang gagah perkasa. Saya percaya bukan suatu kebetulan orang selevel Raja Daud, pahlawan besar yang sudah makan asam garam kehidupan, bisa tiba-tiba kok mau minum dari perigi Yerusalem, saudaraku. Saya percaya keinginan ini bukan keinginan biasa. Ini pasti suatu keinginan yang diilhami oleh Roh. Kenapa? Karena dari buahnya kita bisa melihat bahwa ketika triwirah pergi mengambil air di perigi Bethlehem, itu menerobos pasukan Filistin, ngambil air bawa pulang dan tidak diminum oleh Daud. Bahkan kitab suci berkata Daud mengucapkan kata-kata yang sakral. "Jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya?" Jadi air pergi Bethlehem yang dibawa triwirah itu disamakan dengan nyawa, dengan darah para pahlawan. Daud tidak minum. Bahkan kitab suci berkata dia mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Saudara terkasih, alangkah luar biasanya kerajaan Tuhan. Alangkah luar biasanya gereja-gereja Tuhan kalau karakter seperti Daud ini ada di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Alangkah luar biasanya kegerakan hujan akhir. Alangkah luar biasanya roh yang akan tercurah seperti yang dinubuatkan Nabi Yoel. Kalau hamba-hamba Tuhan memiliki tabiat, karisma, kepemimpinan seperti seorang Daud. Hal yang pertama harus kita tangkap lewat pelajaran ini, yaitu siapapun di dalam Tuhan, seseorang, satu rumpun keluarga, satu komunitas rohani, ataupun satu bangsa harus punya motivasi yang benar. Itu kuncinya, saudara. Daud, arti namanya dalam bahasa aslinya adalah beloved, yang dikasihi. Daud ternyata bukan hanya dikasihi Tuhan, tetapi juga dikasihi oleh bawahannya. Orang-orang yang berserta dia, yang dibentuknya di dalam gua Adulam. Orang-orang yang melihat cara hidup Daud, keteladanan Daud, melihat bagaimana tabiatnya, karismanya, kepemimpinannya. Semua orang mencapai titik respect, penghormatan tertinggi kepada Daud. Maka kitab suci berkata, the beloved, yang dikasihi Tuhan dan manusia ini, keinginannya untuk minum pun dipenuhi para pahlawannya. Dan saudara terkasih, tetapi dia tidak pernah mengambil semua pemberian dengan pengorbanan itu untuk dirinya. Dia tidak minum semua itu, tapi dia kembalikan kepada Tuhan. Ini penting dan menjadi peringatan dan pesan untuk kita di akhir zaman ini. Marilah semua hal kita kembalikan kepada Tuhan. Kembali untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai di balik air mata, keringat,
jeripaya, pengorbanan para pahlawan Tuhan, orang-orang yang dari Tuhan, para jemaat Tuhan. Ada sekelompok oknum-oknum rohani menelannya, meminumnya, memakannya, dan menimbunnya. Hal ini tidak akan menjadi apa-apa di dalam hidup selain menjadi jurang pemisah antara kita yang melayani Tuhan dengan Roh Kudus-Nya, saudara. Karena Roh mengenali siapa yang punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, ini pesan Tuhan buat kita. Mari kita mulai menggali lagi sanubari batin terdalam kita. Apa sih sebenarnya motivasi kita melayani Tuhan? Bahkan mungkin kita mesti gali, sudahkah kita menemukan tujuan hidup kita? Karena dari pelajaran Three Kingdom, Samkok yang saya lihat, hidup pada akhirnya semuanya kesia-siaan, saudaraku. Benar apa yang dituliskan oleh Salomo di dalam kitab Pengkhotbah. Semua yang ada di bawah langit, di bawah matahari ini sudah pernah ada, akan ada, dan terus ada. Dan semuanya kesia-siaan, saudara. Karena ternyata Tuhan memberi roti, Tuhan memberi berkat bagi orang-orang yang dikasihinya selagi mereka tidur. Karena itu saya dengan amat yakin dan percaya berkata, takdir dari Tuhan mengalahkan dunia. Karena itu kitab suci berkata, iman di dalam Kristus mengalahkan dunia. Jadi itu sebuah takdir untuk mengalahkan dunia, saudaraku. Hal ini mesti kita sadari ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita jangan sampai hidup terombang-ambing di dalam kehidupan, hanyut, kehilangan pegangan. Kemudian kita mulai terima banyak omongan, wah, angin-angin sakal dalam kehidupan. Ini takut, itu takut, ini tidak berani, itu tidak berani. Bahkan yang konseling di dalam tim ministry kami, ya, yang masuk telepon-telepon ke ministry Father's Miracle, sudah dinasihatkan untuk pergi periksa karena tanda-tandanya sudah jelas COVID-19, virus corona itu tanda-tandanya seperti flu, seperti batuk, hilang indera penciuman dan indera perasa, kemudian demam tinggi, batuknya batuk kering. Sudah jelas diberi tanda-tanda seperti itu, dianjurkan untuk periksa. Malah statement yang keluar, nggak takut, di rumah sakit banyak penyakit. Ya saudara, marilah kita melihat segala sesuatu lebih besar dan lebih luas. Karena kasih itu memberi, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Bisakah saudara bayangkan ketika saudara terinfeksi virus corona COVID-19 ini, lalu saudara dengan alasan ketakutan ke rumah sakit, tidak mau periksa, lalu yang terjadi adalah virus corona ini menyebar, menginfeksi satu rumah, satu rumpun keluargamu. Kan kasihan, saudara. Di manakah rasa kasih, di manakah rasa sayang kepada keluarga itu? Bukankah ketika kita sudah diberi tanda-tanda, alangkah baiknya kita mengalah, saudara, untuk periksa. Puji Tuhan kalau tidak ada. Puji Tuhan kalau saudara tidak tersentuh virus corona COVID-19. Berbahagialah. Tapi kalau ternyata Tuhan izinkan, mungkin saudara akan berkata, waduh, susah deh, ya. Izinkan saya bagikan sedikit kesaksian. Selama masa pandemi ini, ada rekan-rekan sejawat mereka yang berlatar belakang dari militer, saudara, yang sudah mengabdi di jalan Tuhan, hidup sebagai hamba-hamba Allah. Rumpun keluarga hamba-hamba Tuhan ini ada yang terjangkit virus corona COVID-19, kemudian memilih mengkarantina diri di rumahnya, mengisolasi keluarganya, menelpon saya, lalu saya doakan lewat telepon, saudara, sudah sembuh. Ada juga anak-anak Tuhan yang berprofesi sebagai tenaga ahli di bidang medis dan kedokteran, terjangkit, istrinya juga terjangkit, lalu menghubungi Bu Angel. Saya doakan, dan doa itu adalah doa yang pertama, adalah sebagai sebuah doa bahwa Tuhan menyertai anak-anaknya dalam keadaan apapun. Tuhan menyertai,
Tinggal kita mau percaya atau tidak percaya. Tinggal kita memilih bersungut-sungut atau bersyukur. Tinggal kita mau memilih kebenaran Tuhan atau fakta yang mendera kita. Semuanya pilihannya ada pada kita, saudara terkasih. Maka mereka periksa dan ternyata positif. Kemudian dibawa ke rumah sakit, masuk perawatan. Dan ini berjalannya bukan sehari 2 hari, saudara. Melewati minggu, membuat keluarganya cemas. Dalam cemasnya, membuat salah satu orang tuanya, yaitu mamanya, stres. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan, saudara. Mungkin kalau saudara sempat dengar khotbah-khotbah saya sebelumnya, ada suatu panggilan pelayanan ketika di tempat keluarga ini memiliki panti rehab. Ada serangan dari orang-orang yang direhab mengalami kerasukan setan. Saya sempat pergi melayani dan Tuhan menyelesaikan semua perkara itu. Sesudah itu kami dijamu makan siang dan mama dari keluarga dokter ini berkata, ini baru ini makannya bisa sebanyak ini nasinya dan bisa makan seenak ini. Dan kami tidak tahu kondisi itu, ternyata itu sudah memasuki jiwa dalam keadaan tertekan oleh karena anak mantu cucunya yang dirawat oleh karena penyakit virus corona COVID-19, saudara. Lalu terus ini berulang, tapi komunikasinya dengan Bu Angel lancar sekali, istrinya, saudara. Hampir setiap hari komunikasi dan terus mengupdate perkembangannya, karena kami ini terus mendoakan. Dan kemudian suatu kesempatan Bu Angel berkata, Pak, tergerak, ayo telepon doakan lagi. Maka diatur lagi waktu, saya mendoakan yang kedua kali. Ini jaraknya sudah bulanan, saudara. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan berpikir mukjizat itu bisa sekejap terjadi, air jadi anggur, ya bisa, saudara ya. Ada mukjizat yang harus didesak di tengah kerumunan, ya juga ada. Kadang Tuhan terus jalan, dia tidak peduli sama kita di tengah kerumunan. Kita yang harus peduli untuk pegang ujung punca jubahnya. Kita yang harus mendesak. Ada juga mukjizat, kita mesti bayar harga manjat-manjat pohon ara dan baru kelihatan dari jauh. Bukan dia tidak lihat kita yang perlu lihat dia. Kenapa? Karena waktu dia panggil kita nggak tahu, ya nggak kelihatan, saudara ya. Ada semua cara dan dimensi Tuhan, maka semua mukjizat di dalam Tuhan tidak bisa dipukul rata. Pengalaman-pengalaman yang ada hanya mendorong, memotivasi, menguatkan kita, tetapi harus diyakini bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong hidup kita. Dan ketika saya selesai berdoa, dan ini hitungan bulan berikutnya, akhirnya saya menghadap pada Tuhan. Ketika saya datang menghadap pada Tuhan, saya berperkara seperti Musa membela bangsa Israel. Saya datang berperkara untuk satu rumpun keluarga ini, buat orang tuanya, buat suami istri dan anaknya yang masih kecil di hadapan Tuhan, saudara. Karena mereka menganggap Pak Johan ini sudah seperti mentornya bagi mereka, yang bimbing mereka dengan jarak jauh, saudara. Lalu saya datang pada Tuhan. Tuhan berkata pada saya gini, nah, apa profesi keluarga itu? Saya berkata, dokter. Menurutmu, aku izinkan sekarang ataukah aku jagai? Saya berkata, engkau tahu yang terbaik, Tuhan. Aku izinkan sekarang dia mengalami semua ini, tetapi di dalam perlindunganku. Saya berkata, bagaimana hambamu tahu bahwa keluarga ini dalam perlindunganmu? Tuhan berkata, bukankah aku memberi mereka diisolasi, di karantina, di ruangan khusus dan satu rumpun keluarga, suami istri dan anaknya? Saya berkata, iya, hamba tahu itu. Lalu Tuhan berkata, bukankah pada mereka tidak ada gejala virus corona yang seperti yang sudah engkau dengar? Bagaimanakah? Hilang rasa, hilang indera pengecap, ada sedikit tetapi tidak sampai sesak napas, kemudian meninggal dunia, bukan, kata Tuhan. Dia berkata, iya, itu hamba melihat dan dengar langsung. Lalu Tuhan berkata, bukankah masa-masa sulit, istrinya tertekan dengan masa-masa sulit itu? Saya berkata, benar. Lalu bagaimanakah menurutmu, Tuhan tanya balik ke saya, untuk mereka belajar tentang arti kata bersyukur? Saya berkata, engkau yang ahli dalam semua itu. Karena hamba jaraknya jauh, tidak bisa tuntun mereka untuk melihat cara hidup bersyukur. Hanya bisa sekali waktu berinteraksi dan Bu Angel yang follow up setiap hari.
Lalu Tuhan berkata, engkau akan mendengar semuanya itu, bahwa yang kuizinkan terjadi pada keluarga ini adalah yang terbaik. Karena dengan mereka mengalami, kemudian mereka mendapatkan imun, kekebalan terhadap virus corona COVID-19. Dan ketika dia masuk ke dunia profesinya, dia tidak perlu takut lagi, kata Tuhan. Kenapa? Karena sudah punya imun, resisten terhadap virus corona COVID-19. Untuk itu aku izinkan, kata Tuhan, supaya memperlengkapi dia. Wah, saya kaget. Kenapa? Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi, dan Tuhan mengcover tidak ada roh maut, tidak ada kematian. Dan di balik semua yang diizinkan Tuhan ini, ada suatu pelajaran syukur yang luar biasa. Dan ketika mereka melewatinya dengan kemenangan, mereka diperlengkapi, dan akhirnya mereka akan jadi berkat buat banyak orang. Kenapa? Mereka sanggup menerobos virus corona COVID-19 yang kita tahu semakin hari semakin tambah besar pandeminya. Dan seorang dokter tidak bisa menghindari kewajibannya untuk menolong orang sakit, saudaraku. Dan kabar gembira datang kemarin. Bu Angel berkata, Pak, 2 kali tes negatif, sudah 0. Mereka segera pulang. Dan seperti yang Bapak sudah nubuatkan, kata Bu Angel, Agustus wisuda, September, Oktober pulang, dinas di ibu kota. Jadi bagian pelayanan Father's Miracle, memperlengkapi pelayanan Tuhan, kata Bu Angel. Saya berkata, hebat engkau Tuhan, luar biasa. Ini bagian ini keluarga belum ada yang tahu, karena ini pribadi saudara langsung dengar secara live ini, ya. Kemudian Bu Angel berkata, di dalam perjalanan dia bercerita, kami dengar semua, bagaimana si istri dokter berkata, terima kasih, Tuhan luar biasa memberikan Om Johan, Tante Angel, dan keluarga topang kami meskipun jarak jauh. Karena dengan demikian, saya bisa belajar bersyukur di balik semua yang Tuhan izinkan, bisa belajar bersabar. Kabar gembira ini tentu Bu Angel segera kasih tahu ke keluarga mereka, orang-orang tuanya. Kenapa? Karena ini kemenangan yang besar dari Tuhan. Di balik motivasi hati yang benar, akan tersedia selalu jalan-jalan kemuliaan. Di balik motivasi hati Tuhan, yang Tuhan telah percayakan di dalam kita, yaitu hati yang murni, hati yang benar, hati yang takut akan Tuhan. Apapun pencobaannya, kita pasti sanggup menanggungnya. Karena di dalam Yesus ada kekuatan. Di dalam Yesus ada terobosan. Di dalam Yesus ada victory. Great victory. Menangan yang besar. Karena itu, saya percaya kesaksian ini akan menguatkan saudara untuk berdiri pada kehidupan dan berpijak dan memilih kehidupan secara hikmat. Tidak sembrono, tidak sombong, tidak arogan, tidak dalam ketakutan, tapi berdiri tegak, berjalan di jalan Tuhan. Meskipun 1000 rebah ke kiri, 10.000 rebah di kanan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena engkau sedang berjalan bersama Tuhan. Anak kesayangan yang digendong Tuhan dalam kehidupan. Haleluya. Daud gambarkan semua itu lewat perwilanya. Dan hari ini saudara, kalau dalam hidup kita dikitari orang-orang yang demikian karib dengan Tuhan, hidup kita dipagari Tuhan dengan orang-orang yang demikian ada mukjizatnya. Bukan sebatas teori, slogan atau gebiar-gebiar, tapi sebuah bentuk yang nyata dari sebuah keadaan yang terpuruk, yang hancur, yang menuju kematian, diangkat Tuhan jadi kemuliaan. Saudara, pegangan terus. Karena itu keluarga dari Tuhan. Itu rumpun yang tidak kebetulan. Tuhan pertemukan, Tuhan perkenalkan, Tuhan jadikan bagian dalam satu rumpun kemuliaan di akhir zaman. Saling dukung-mendukung, saling memberkati, saling memperlengkapi. Karena untuk itulah kita dipanggil selagi kita hidup. Jadi berkat bersama keluarga-keluarga dalam Tuhan. Bersama keluarga melayani Tuhan. Bersama rumpun keluarga baik. Rumpun keluarga yang satu pertalian darah, lahir karena satu garis darah, ataukah satu garis roh yang lahir dari kekristenan. Satu keluarga milik Yesus. Keluarga yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah saudara, saya mau ajak saudara melihat dari kehidupan Daud ini. Sejarah orang besar yang luar biasa ini, yang kuburannya masih ada di Israel, saudara. Saya sudah tempat melihat
betapa luar biasa hadirat Tuhan ada di sekitar tempat kuburannya. Saudara, saya sempat ziarah melihat, agung sekali. Tuhan menghargai orang-orang besarnya, dan penghargaan itu iya dan amin. Mari kita lihat bagian yang kedua. Sesudah kita melihat 2 Samuel 23 ayat 13-17, sekarang mari kita melihat Rut 2 ayat 19 sampai 23. Rut 2 ayat 19 sampai 23. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku, sampai mereka menyelesaikan seluruh penyajikan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Amin. Saudara terkasih, ini kisah Rut dan Naomi, saudara. Saudara baca lengkap di dalam catatan kisah Rut, karena ini rumpun nenek moyangnya Raja Besar Daud, saudara. Tapi ada satu kalimat yang sangat berkesan. Naomi berkata kepada mantunya, jadi Naomi berkata pada Rut, saudara. Dia sedang memberi sebuah kesimpulan penilaian terhadap Boas. Ini katanya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Jadi saya bagi 2 jalur, saudara. Yang pertama, Tuhan kasih setianya kepada orang-orang mati dan orang-orang hidup. Boas kasih sayang, kasih setianya kepada orang-orang mati dan orang-orang hidup. Nah, ini kita mesti tangkap pengertiannya lebih dulu, saudara ya. Tapi sebelum kita tangkap pengertiannya, mari kita lihat pengertian arti dari nama Boas. Nama Boas dalam bahasa Ibraninya diartikan keuletan atau kekuatan. Jadi Boas itu adalah seorang pria yang ulet, seorang pria yang kuat. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kitab suci menggambarkan Naomi dan Rut masuk musim panen saat itu, saudara. Dan Rut, mantu Naomi, bukan suku asli Israel ini, saudara, ikut bujang-bujang, ikut para pengerja memetik hasil tuayan susulan. Jadi sesudah selesai dia belum kumpulkan. Artinya yang lepas-lepas dari tuayan para pengerja itu diambil, saudara. Nah, saudara, kalau saudara baca kisah lengkapnya, saudara akan menemukan Naomi berkata pada Rut, "Aku hendak mencarikan engkau kebahagiaan." Naomi menyerahkan Rut kepada Boas. Tapi Boas bukan pria aji mumpung, ya. Boas bukan pria yang sembrono. Dia sekalipun orang yang ulet, orang yang kuat, tapi dia orang yang berpikiran panjang. Dia tidak langsung sambar kesempatan di depan mata. Kitab suci berkata bahkan Rut sempat berbaring di bawah kakinya. Dia nggak main sikat, saudara. Ini laki-laki tulen, ya. Sekali lagi, laki-laki tulen, ya. Tulus dan keren itu tulen, saudara ya. Laki-laki tulus dan keren di akhir zaman ini perlu saudara dapatkan.
jadi suamimu, jadi mantumu, ya, jadi bagian dalam hidupmu. Laki-laki tulen dari Tuhan. Kenapa saya berkata gitu? Boas tahu dia bisa mengambil Rut jadi istrinya, tapi itu melanggar etika, norma, dan tatanan di dalam adat istiadat Israel. Karena ternyata yang punya hak nebus itu masih ada di atas tingkatan dia. Maka Boas mengadakan sebuah pertemuan di pintu gerbang kehormatan itu. Dan di situ cara Boas berdiplomasi, saudara. Wah, luar biasa. Kalau saya diberi Tuhan kesempatan hidup pada masa itu atau bisa melihat tayangan film zaman Boas, pasti Boas ini levelnya seperti Liu Bei, Raja Suhan pada dinasti Three Kingdom, Samkok, saudara. Kenapa? Dengan gentle berkata, ada kaum kerabat kita, engkau bisa tebus karena bagianmu menebus. Tapi kaum kerabatnya berkata, oh padaku lengkap sudah, keluarga, istri semua. Sudah engkau saja, ya saudara. Wow, saya bisa bayangkan hal yang tulen sekali, saudara. Pada masa seperti itu, Boas dengan gagah perkasa mengambil bagian kehormatan Tuhan. Tidak curi kesempatan, saudara. Karena itu anak-anak Tuhan mesti menyadari bagian ini. Kalau dari Tuhan gak mungkin gagal. Kalau dari Tuhan gak perlu curi-curi kesempatan. Daud perlu proses begitu lama untuk menjadi seorang raja. Takdir Tuhan mengalahkan semua dalam hidup itu mesti kita tangkap. Kehendak Tuhan mengalahkan segala-galanya, itu mesti kita pahami, saudara. Karena itu jangan lelah ketika diproses. Jangan menyerah dan putus asa ketika engkau disesat Tuhan. Karaktermu, tabiatmu sedang diperhalus, sedang dibentuk Tuhan serupa segambar dengan Yesus, saudara. Jangan lari. Jangan salibnya dipotong, saudara. Jangan beban penderitaanmu engkau siarkan pada orang lain, tapi jalani dengan tabah. Karena bagian demi bagian itu akan menjadikan engkau seorang pria yang kuat, ulet, tulen, dan pada masanya jadi berkat yang luar biasa, saudara. Kenapa saya berkata jadi berkat yang luar biasa? Saudara, kalau saudara nanti baca di dalam Rut 4 ayat 21-22, ternyata Boas ini nama papahnya adalah Salmon. Jadi penemu ikan salmon adalah keluarga Daud. Ya. Kalau saudara suka makan ikan salmon, stik salmon, ternyata ikan ini digemari seluruh bangsa karena ternyata mengandung omega yang luar biasa 369 dan kandungan protein tinggi, dan ikan ini termasuk harganya di atas harga ikan rata-rata. Daud ternyata yang punya rumpunnya, saudara. Ya, jadi nenek moyang Daud itu nama pertamanya yang kita bisa cangkokkan sebelum kita lihat lebih jauh sampai dari Adam, saudara. Itu mulainya dari Salmon, ya saudara. Dari Salmon turun ke Boas, dari Boas turun ke Obed, dari Obed turun ke Isai, Isai turun ke Daud. Jadi Daud itu adalah generasi keempat sesudah Boas. Jadi perpaduan antara Boas dengan Rut melompati generasi ketiga keempat, seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf generasi keempat. Maka Boas, Obed, Isai generasi keempatnya Daud. Ini sudah 2 kali terjadi pada Yusuf, pada Daud. Jadi orang-orang besar. Jadi kita ini ketika kita memilih hidup menurut kehendak Tuhan, artinya kita sudah punya satu komitmen hidup. Komitmen itu mesti dipegang. Ini bagian yang kedua, berkomitmen di dalam kehidupan. Orang besar pasti punya komitmen. Ketika dia berkata, aku pilih Tuhan, aku pilih kehendak Tuhan, aku pilih kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan menyangkali semua itu. Tidak akan ambil kesempatan mengalahkan firman. Tidak akan curi-curi, tidak akan belokkan semua kebenaran, karena dia sudah memilih jalan Tuhan. Ini harus kita sadari. Kenapa? Karena orang-orang besar dari Tuhan pasti orang-orang berkomitmen. Dan orang-orang berkomitmen, sekalipun rugi, dia tetap akan selesaikan apa yang sudah dia ucapkan dalam hidupnya, saudara. Kenapa saya berkata Boas digambarkan rupa gambarnya seperti Tuhan? Kasih setianya kepada orang-orang hidup dan orang-orang mati. Karena saudara harus pahami sampai titik ini, pelajaran ini baru diajarkan Tuhan pada saya di masa-masa pandemi ini. Semasa mama saya masih hidup, mama terima ada kebaikan dari saudara-saudara kandungnya, saudara. Jadi ketika masa pandemi terjadi, saya ingat kepada mama. Lalu
Tuhan berkata pada saya, semaikan benih kebaikan kepada saudara kandung mama, saudara. Jadi selama beberapa bulan masa pandemi ini, ada keluarga yang saya kirimi beras. Bu Angel saksi, anak-anak keluarga kami saksi, ada juga saudaranya yang saya kirimkan uang, saudara. Jadi ketika saya ingat mama yang sudah mati, saya berbuat baik kepada yang masih hidup. Kenapa? Karena saya ingat kebaikan mereka kepada mama. Rupanya itu maknanya hari ini, saudara. Kekristenan kehilangan itu hari ini. Jadi kita kalau sudah anggap mati, kita lupa kebaikan, lupa persaudaraan, lupa budi, lupa apa yang diajarkan kitab suci, saudara. Maka kalau saudara ingat kebaikan kepada orang-orang yang sudah mati, kebaikan itu dibalaslah kepada orang-orang rumpun keluarga mereka yang masih hidup, saudara. Ya. Dengan demikian kita menggenapi kitab suci sebagaimana rumpun orang-orang besar yang dinyatakan lewat Boas, orang yang kuat, ulet, tekun, ya. Ternyata ulet, kuat dan tekunnya itu dalam berbuat baik. Kita bisa baca figur Boas ini. Isi di dalam catatan Rut adalah pria yang tulen, tulus dan keren. Maka anak-anak Tuhan harus ngerti dua kata ini, tulus dan keren. Kalau saudara tangkap itu, saudara akan dapat banyak hal dari Tuhan. Satu kesaksian saya bagikan. Seorang pria senior umat Tuhan dari kota Surabaya, seorang anak Tuhan pria senior dari Surabaya menelponi saya. Dia berkata, Pak Johan, saya ini bingung, Pak. Maka berceritalah pria ini dalam bingungnya karena mungkin merasa saya ini enak diajak ngobrol atau apa, saya tidak ngerti. Tetapi yang pasti tulus dan keren itu ada buah-buah di balik kebaikan dan kemurahan Tuhan dan manusia, saudara. Dia berkata gini, opo ini, Pak? Bisnis dibuka selama pandemi ini, buka toko, gak usah ngomong manusia, setan tidak mampir, Pak, saking sepi. Dia berkata. Ya, saya bilang, Tuhan udah pesankan kan Om, saya bilang, tahun 2020 seperti yang saya sampaikan nubuatan dari Tuhan bahwa tahun 2020 bangsa-bangsa mengalami krisis. Indonesia mengalami hal yang lebih baik karena apa? Karena Indonesia tidak bergantung pada ekspor, ya. Dan negara kita punya kekayaan alam, laut ada hasilnya, pertanian ada hasilnya, peternakan ada hasilnya, ya. Karena itu ketika krisis terjadi lockdown berbagai negara, ekonomi negara kita masih sedikit lebih baik dari banyak negara. Karena banyak negara di dunia ini bergantung dengan ekspor. Jadi ya, jual barang kemana-mana ke bangsa-bangsa lain. Negara kita, puji Tuhan, ada plus minus, dan ketika pandemi ternyata ada kebaikan di balik semuanya, saudara. Lalu dia berkata, jadi virus corona COVID-19 ini opo ya Pak Johan? Lalu pria ini bercerita. Dia berkata gini, saya ini punya keluarga tinggal di Bekasi, katanya. Rajin melayani Tuhan. Opo iki, Pak? Tiba-tiba mimpi bajunya wis siap, Pak. Jadi dia ngomong sama saudaranya, ngomong sama keluarganya, aku wis siap, rumahku udah mau selesai nih, dan bajuku udah siap nih, udah siap, Pak. Semuanya Tuhan ini mau jemput aku. Dianggap nggak waras atau dianggap gila dengan cerita-cerita begini. Dan ternyata kejadian, wanita pelayan Tuhan ini meninggal dunia, saudara. Dan tak tanggung-tanggung meninggalnya karena virus corona COVID-19. Tapi sebelum meninggal dunia, ternyata Tuhan sudah kasih dia tanda-tanda. Bajunya siap, rumahnya sudah siap, saudara. Oleh karena dia meninggal, satu rumpun keluarganya semua di swab test. Hasilnya adalah negatif. Sekali dites, negatif. Kemudian dites ulang lagi, negatif. Bingung itu. Yang rumah dan bajunya siap meninggal dunia, satu keluarganya negatif semua, nggak ada yang terjangkit. Jadi ada hal-hal yang di balik pandemi ini sangat unik, dan saya percaya Tuhan mengalahkan segalanya. Mari sama-sama saya katakan, takdir Tuhan mengalahkan dunia. Sekali lagi, takdir Tuhan mengalahkan dunia. Haleluya. Maka kita lihat bagian yang terakhir, sama-sama kita akan tutup di dalam kisah yang lebih
luar biasa. Raja 18 ayat 1 sampai 15. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadya pergi ke arah yang lain. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia bersujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah, maka engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukan dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel, membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka? Dan sekarang mengapa engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Amin. Amin. Menarik ya saudara ya. Pada masa Elia berkata, jika kukatakan hujan tidak turun, maka hujan tidak turun. Kita sudah belajar dalam beberapa sesi khotbah tentang peperangan Nabi Elia dengan 450 Nabi Baal kepunyaan Isabel. Saudara bisa ulangi kisah khotbahnya di dalam judulnya Penyesatan Dunia 1, 2, dan 3, saudara. Ini simpanan yang terbaik dari Tuhan. Ada satu tokoh bernama Obadya, rupanya ini asisten tangan kanan orang kepercayaan dari Raja Ahab, saudara. Kisahnya dia bertemu dengan Nabi Elia. Jadi saudara, hal yang ketiga yang harus kita pahami adalah jadilah man of God. Man of God yaitu penolong di saat krisis, saudara. Jadilah seseorang yang jadi berkat buat banyak orang di tengah krisis. Jadilah seseorang yang berbuat baik kepada nabi-nabi Tuhan. Jadilah seseorang yang memuliakan Tuhan lewat kebaikan hidupmu di masa-masa krisis seperti ini, saudara. Obadya ini arti namanya diambil dari dua kata, abad dan yah. Abad artinya melayani, yah artinya Tuhan. Jadi kata Obadya artinya adalah abdi Tuhan.
Jadi di tengah situasi pandemi, di tengah situasi krisis, seorang abdi Tuhan harus menyatakan kemuliaan Tuhan. Ahab boleh jahat, istrinya Isabel lebih lagi ratu jahatnya, tetapi Obadya dengan diam-diam, saudara, dia menyalurkan kebaikannya dengan cara menyelamatkan 100 nabi kepunyaan Tuhan. Memberi mereka kelompok-kelompok, menyalurkan berkat makanan, menyalurkan berkat keuangan. Kenapa? Karena berbuat baik kepada nabi-nabi Tuhan, upahnya adalah upah nabi. Jadi saudara mesti paham, berbuat jahat kepada nabi-nabi Tuhan juga ganjaran hukuman Tuhan yang selevel nabi. Siapakah nabi-nabi Tuhan? Kitab suci sudah ajarkan kita, dan beberapa kali saya sudah sampaikan, ada yang nabi sekolah, ada nabi yang dilahirkan. Jadi dengan kita belajar melihat satu hal yang luar biasa yang Obadya lakukan, di baliknya ada satu pesan. Obadya punya pikiran yang panjang. Obadya diperlengkapi Tuhan dengan satu hal yang sebenarnya terhilang dari rumah Tuhan, yaitu roh nasihat. Nabi Yesaya berkata, seorang putra telah diberikan bagimu, seorang anak yang lahir dari darah kudus, darah perawan. Dia disebut penasihat yang ajaib. Jadi ciri Tuhan Yesus itu, ciri Roh Kudus dalam Tuhan Yesus itu adalah punya roh nasihat. Ketika Nabi Elia berkata, beritahukan kepada rajamu Ahab, Elia ada di sini, dia langsung dapat roh nasihat. Kenapa? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, kata Obadya, engkau ingin bunuh aku. Kenapa? Karena dia tahu orang yang diurapi Roh Kudus, seorang nabi Tuhan itu nggak bisa ngatur hidupnya, karena itu semuanya Tuhan yang ngatur. Karena hari ini dia bilang ada di sini, dalam sekejap dia bisa terangkat hilang. Dia dalam sekejap dia bisa dibawa Tuhan pergi, dalam sekejap bisa diutus roh ke tempat lain. Maka dengan jalan seakan-akan membohongi raja, dia pasti mati. Jadi dia langsung tukar pikiran dengan Nabi Elia. Dengan cara apa? Nah ini saudara mesti pahami, kebaikan-kebaikanmu di dalam Tuhan itu bisa jadi alasan untuk melembutkan hati Tuhan. Roh nasihat seringkali memakai hal-hal baik di dalam hidup kita. Buku catatan kehidupan amal baik hidupmu pada hari malapetaka itu dipakai roh nasihat untuk berbicara. Maka dikatakan apa? Aku sudah tolong 100 nabi Tuhan. Jadi di tengah kesulitan, di tengah pembunuhan nabi-nabi Tuhan yang dilakukan Isabel, Obadya ternyata pahlawan tersembunyi, man of God, abdi Tuhan yang tersembunyi. Dia berbuat baik diam-diam. Karena itu Obadya juga pria tulen, tulus dan keren, ya. Bahkan dia tersembunyi, ya. Saya berkata tulenser, ya. Ya. Ini kenapa? Ini yang kita mesti pahami di masa pandemi dan krisis ini. Apakah saudara sudah lakukan seperti yang dilakukan Obadya? Dengan diam-diam berbuat baik. Di tengah lingkungan sejahat apapun, kebaikanmu secara tersembunyi tetap sampai pada kemuliaan Tuhan. Apakah saudara melakukan semua itu sebagaimana komitmen, sebagaimana yang diperintahkan kitab suci, sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Jarak kita dengan masa kedatangannya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dari apa yang Tuhan pernah sampaikan tentang jam 6 sore, jam 12 malam, waktu-waktunya sudah sangat terbatas. Mari lebih bergiat di ladang Tuhan. Tidak ada gunanya saudara timbun-timbun semua materi, keuangan, emas, perak, permata di dunia ini, nggak kebawa saudara. Kalau saudara punya waktu nonton Three Kingdom 95 episode sudah ada di YouTube saudara. Saudara akan melihat semua hal di dalam hidup. Bahkan seorang Cukel yang lakukan ekspansi perang saudara, ya. Tujuannya cuma satu, ingin mengukir sejarah sebelum meninggal. Dan ketika melihat takdir Tuhan mengalahkan semua kehebatan, kearifan, kebijakan, dia mengakui di balik semuanya masih ada Tuhan. Ada takdir Tuhan yang luar biasa itu. Kita bisa melihat semuanya sia-sia, ya. Bahkan Simahi yang ditakdirkan dari kehancuran yang nggak ada pilihan apa, tiba-tiba rumpun anak cucunya jadi raja besar di Tiongkok, Cina, saudara. Jadi
Saya berkata hari ini, mari saudara pahami jalan-jalan Tuhan ini. Tuhan sudah mengajarkan lewat tokoh-tokoh yang luar biasa ini. 3 hal yang penting ini untuk kita dapatkan. Yang pertama, motivasi harus benar. Yang kedua, jadilah seseorang yang berkomitmen dalam kehidupan. Sekalipun rugi, tetap selesaikan. Sekalipun apapun konsekuensinya, jangan lepaskan kebenaran dan kejujuran dan ketulusan dalam hidup. Sekali kita berkata iya, sampai kita mati, kita selesaikan semuanya. Yang ketiga, man of God. Yang ketiga, man of God. Jadi penolong bagi banyak orang di tengah krisis dunia ini. Tuhan, sebagaimana diajarkan kepada saya, semuanya iya dan amin. Dan baru-baru ini saya dapat komentar di grup Facebook, sebuah komentar yang saudara bisa baca lengkap nanti. Dikatakan bisa jadi ambigu, kebohongan publik. Saya menangkapnya secara hati yang luas, saudara. Karena Tuhan pernah pesankan kepada saya bagaimana mengelola perbedaan, bagaimana mengelola hal-hal yang disebut dengan haters, ya. Saya tidak akan kemakan dengan semua itu, tapi saya mengambil hal-hal baik. Karena itu apapun yang ada di dalam hidup ini bergantung bagaimana kita mengelolanya, bagaimana sudut pandang hidup kita. Saya malah senang mendapat umpan sundulan yang ngambang di udara begitu. Kenapa? Karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Saya untuk boleh mengingat lagi masa hidup saya. Sisa 2 bulan ini saya sudah membujang hidup selibat sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang papa, sebagai seorang suami. Masuk di dunia 9 tahun, saudara. Rehwel kecil 9 tahun yang lalu, baru berumur 10 tahunan, duduk di kursi malas sini. Ketika Roh Kudus bermanifestasi seperti butir-butir permata, seluruh celananya, tangannya, bajunya penuh dengan kelap-kelip permata. Dalam komentar dikatakan, itu bisa aja ditaruh glitters. Ya mungkin karena belum tahu, kejadian ini adalah 1 bulan sesudah istri saya meninggal dunia. Nah, kalau sudah pernah dengar khotbah CD MP3 kesaksian hidup saya akan tahu bahwa saya pun sebenarnya sudah digariskan jadi pria yang meninggal dunia. Karena selepas istri saya meninggal dunia selama 3 bulan itu saya tidak bisa makan apa-apa. Kesakitan, kedukaan, luka hidup, kehilangan itu tidak bisa diobati. Seorang mama yang selalu menemani sesendok telur, sesuap nasi, dalam 3 bulan kemudian saya bisa menemukan ini saya masih ada tugas membesarkan anak-anak saya. Dan hari-hari ini anak-anak saya sudah remaja, sudah kuliah, ya. Jadi di manakah cari glittersnya? Karena sampai hari ini pun saya belum pernah lihat glitters sebenarnya. Kenapa? Selepas istri saya meninggal dunia, 1 koper perlengkapan make up, parfum, semua 1 koper kepunyaan istri saya itu saya serahkan kepada ipar saya. Itu beberapa hari sesudah penguburan istri saya. Bahkan 1 hari sesudah penguburan, semuanya saya packing. Jadi kalau suruh saya cari glitter di tengah-tengah keadaan seperti itu, rasanya saya akan jawab nggak mungkin punya. Jadi Rehwel kecil nggak pernah main glitters, ya. Apalagi kami lagi kedukaan seperti itu. Dan kemudian lagi diminta di dalam komentar itu untuk saya membuat tulisan-tulisan. Saya bisa infokan bahwa selama saya pelayanan bersama istri sampai hari meninggal istri saya tidak pernah menyentuh editing video. Karena ada tim khusus yang menuliskan, yang buat. Jadi benar-benar saya nggak ngerti apa-apa soal video. Ada yang wah luar biasa, Cing. Jared Center di tangan Cici belian kok bisa ya? Waduh. Belian semua, bisa nggak videoin? Goyang-goyangin bajunya, Cing. Biar Dedek lihat, Cing. Tangannya, center tangannya, Cing. Centerin tangannya, Cing. Tuh.
goyang-goyang cuy. Wah, berlian semua sayang. Luar biasa. Wow cuy. Wow. Jadi betul-betul itu video apa adanya yang ditonton lebih dari 300.000 orang. Dan yang lebih luar biasa lagi, akun YouTube The Secret itu saya nggak pegang sama sekali. Dan saya nggak tahu sekali sampai hari ini pun lost, nggak punya datanya, nggak punya passwordnya, nggak bisa pegang apa-apa. Jadi saya boleh berkata semua itu ya sudah seperti itulah adanya. Sebagaimana kitab suci berkata ketika Yesus menghardik Petrus, "Enyahlah engkau iblis." Tulisan di dalam Injil tulis apa adanya, nggak pernah di tambahan teks atau apa, ya itu apa adanya. Ya kesaksian tentang Reuel dipenuhi permata itu videonya ya apa adanya. Tidak bisa saya tambahkan atau saya kurangi. Dipalsukan pun tidak guna. Apa yang mau dipalsukan? Nggak bisa diulang 2 kali hal seperti itu. Seperti di Tayu ketika KKR sapu tangan lap keringat nempel sebutir emas.
Satu, bilang. Yang keras Pak. Satu. Keras, bilang satu. Tirukan Bapak Pendeta ngomong apa? Satu. Keras. Dua, tiga, empat, lima. Yesus. Jamah lidahnya saat ini. Demi nama Yesus, jamah saat ini Tuhan. Dan lembutkan lidahnya saat ini. Katakan saya percaya. Saya percaya. Yesus. Haleluya. 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 Saya percaya. Yesus. Tidak bisa ngomong. Kuasa-kuasa yang bukan daripadamu, yang membelenggu jiwanya. Keluar dari namanya. Apa mimpi-mimpi yang besar dalam hidupmu? Bukan hanya untuk hidup pribadi, bahkan untuk saudara-saudaramu yang bersama. Sesuatu yang menggelora di dalam hatimu. Engkau dipindahkan. Ada sesuatu yang besar di sana yang Allah tahu dalam hidupmu. Itu tersimpan rapi di dalam hati. Biar Tuhan sendiri yang memuaskan. Nah itu kelihatan. Oh, besar itu. Ya itu. Apa? 5 tahun ya apa? Nah, itu. Oh iya. Apa itu? Emas kok. Ya mas anu. Emas tusuk ya. Masalah ya? Iya. Mas kelihatan. Banyak. Kalau pelayanan kita tuh banyak yang itu bermata. Apakah Pak Johan akan datang ke tukang emas minta tolong tempelin sapu tangan dengan emas? Saya pikir tukang emas sakit kepala. Kenapa? Emas kalau ditempelin ke sapu tangan ya pasti robek ya. Karena panasnya emas akan merobek kain. Jadi logika-logika manusia. Maka saya berkata roh nasihat yang pada Obaja ini perlu dimiliki anak-anak Tuhan. Supaya punya sudut pandang yang luas, cara berpikir yang lebih luas, lebih panjang. Dan sebelum menjudge, sebelum menghakimi, berkomentar atau apapun dalam keputusan hidup, kita bisa pelan-pelan cari. Kitab suci mengajarkan kita cepat mendengar, lambat berkata-kata. Hari ini menyelidiki lebih penting daripada buru-buru nulis, saudara ya. Kenapa dalam hidup ini kita diajarkan berjaga-jaga, berhati-hati dan waspada.
Maka saya beri 3M. Ya. Nasihat Pak Johan hari ini 3M. M pertama, makan. Ya. M kedua, minum. Ini anugerah, makan minum ini anugerah. Ya. Hari ini kita perlu makan yang bergizi. Hari ini kita perlu cukup minum, karena yang diserang itu bagian paru-paru, tenggorokan, serak-serak. Kurang makan, kurang minum, cepat mati. Ya. Jadi makan minum itu disebut anugerah dalam kitab suci. Itu pemberian Tuhan. Maka anak-anak Tuhan harus sadar, makan minumlah, aturlah porsinya, jangan berlebihan, jangan berkekurangan, saudara. Nikmati makan minumnya, ya. Dan yang ketiga, M-nya adalah mawas diri, ya. Mau makan minum enak, juga harus mawas diri. Hari ini pergi di mana kita berkumpul, kita juga mesti jaga-jaga. Jangan sampai lagi makan minum terjangkit virus corona, ya. Mawas diri hari ini artinya apa? Semakin simpang siurnya, banyaknya medsos yang terbuka, rohani pun terbuka. Kita juga mesti bisa filter bobot bibit bebek pekabar rohaninya. Siapa mereka, apa hidup mereka, sejarah hidup mereka, rekam jejak mereka, kita mesti tahu. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita disesatkan. Karena kegagalan anak-anak Tuhan di akhir zaman itu masuk dunia penyesat. Ya. Buku The Invisible ada tuliskan beberapa pesan seperti itu. Yang baca, berbahagialah dan bersyukurlah, dengan sedikit uang kamu tabur buat ministry, kamu bisa baca pesan-pesan Tuhan lewat The Invisible Book, ya saudara ya. Nah, mawas diri bicara juga tentang bagaimana kita bisa melihat hidup ini, jarak waktu antara hidup dengan mati itu sebenarnya nggak panjang. Kalau Adam bisa umur 900 lebih, kita hari ini umur 90 aja sulit kok rasanya. Jadi nggak nyampe 10% dari kodrati Tuhan lagi hidup manusia hari ini, ya. Yang bisa capai angka di atas 90-an itu hanya bangsa-bangsa yang hidupnya ketat banget, ya. Nggak makan micin, nggak makan vaksin, nggak makan penyedap, nggak makan barang kimia. Itu perlu ketat. Kalau saudara nanti suatu hari pergi ke negara Three Kingdom, film Samkok itu, saudara pergi, saya udah dibawa Tuhan ke sana, makannya itu tawar semua, ya. Nggak ada rasa garam, nggak ada rasa gula, ya. Bahkan mereka nggak punya cabai rawit. Di sana adanya paprika kalau nggak salah, cabai-cabai besar. Jadi kita bisa lihat apa yang ada pada Obadya, roh nasihat Tuhan itu kita masih punya, supaya kita mawas diri hari ini, ya. Semua hal kita lihat jadi berkat, jangan jadi sandungan. Karena kalaupun nyandung, saudara, belajarlah untuk tidak tersandung. Kenapa? Karena lubang itu kadang-kadang kita nggak bisa apa-apa. Kita bisa lari ke kiri, ke kanan, atau kita lompat. Jangan saudara bawa dirimu masuk, kemudian kau saudara komentari lubang yang sebenarnya nggak ada gunanya dalam hidup. Karena tiap hari akan ketemu hal-hal seperti itu di dalam hidup. Belajar berkata, let it go, ya. Yang baik aku ambil, yang nggak baik aku abaikan. Itu nasihat kehidupan, saudara. Jadi saya percaya hari ini Tuhan pesan banyak buat setiap kita, ya. Terima kasih kepada anak Tuhan yang sudah beri komentar. Itu sebuah komentar yang sangat memberkati saya sekali. Kenapa? Karena saya bisa lihat lagi kehidupan saya hari ini. Saya sudah jalan begitu jauh, 9 tahun tanpa terasa. Dan apa yang Tuhan pesankan kepada saya untuk berkabung, bernasar, tidak mengurusi urusan perkawinan, urusi soal cita-cita 7 tahun udah lewat masa berkabung. Ini udah masuk tahun ke-9, saudara. Kalau Tuhan kasih saya umur panjang, dan kalau Tuhan belum datang kedua kali, saya masih bisa bercerita tentang apa yang Tuhan kerjakan di hari-hari yang akan datang. Semua yang saudara tabur dalam kebaikan dalam nama Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Semua berkat Tuhan akan melimpah masuk dalam hidupmu. Bahkan mungkin dalam waktu saudara masih hidup, turun berkat-berkat terbaik bagi anak cucu mantumu. Karena itu saudara, mari berpijak pada tempat yang tepat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus yang ada di surga, terima kasih atas pernyataan-Mu selama ibadah ini. Tuhan, terima kasih atas apa yang telah Kau sampaikan kepada kami. Semoga semua yang Kau sampaikan dapat masuk ke hati kami dan dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Maafkan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih atas pernyataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Lewat barat, timur, utara, dan selatan, dibukakannya tingkap-tingkap langitnya, dianugerahkannya bagi setiap kita berkat pemeliharaan, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, anugerahnya, kebaikannya, kemurahannya. Turunlah memberkati kita dari tata Bapa di sorga kepada kita dan seluruh rumpun keluarga kita, bahkan seluruh garis rumpun anak cucu kita, dalam kasih anugerah, dalam kebaikan, kemurahan, dan berkat dari Putra Tunggalnya, Tuhan Yesus, dalam kuasa, perlindungan, dan penghiburan Roh Kudusnya. Tercurahlah semua berkat-berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita terima berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.